Semangat pagi, happy Sunday, selamat hari Minggu. Ya, saya akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat penting, yaitu tentang doktrin keselamatan Kristen. Ya, doktrin keselamatan Kristen, seri yang kelima. Ya, nanti setelah ini saya ingin menyampaikan doktrin tentang kealahan kekristenan. Di dunia maya sangat ramai sekali antar pendeta, antar aktivis, antar orang Kristen perang sendiri. Malu saya, saudara. Itu nyata sekali bahwa kita belum sampai kepada kesatuan iman. Belum, Bapak Ibu Saudara. PR kita masih banyak. Kenapa Tuhan Yesus kok belum datang? Jadi ngerti ya sekarang. Sedangkan orang Kristen aja eker-ekeran loh, saudara. Maka saya akan jelaskan nanti. Kenapa kok begitu sulit ya memahami? Karena kita lebih memakai pikiran kita daripada hati kita. Ya, pikiran kita ini yang menguasai orang Kristen. Bahaya, saudara. Tapi hati kita yang sudah disucikan, dijadikan baru, inilah yang menjadi ukuran kita. Karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Bagaimana pikiran kita bekerja. Jadi konsepnya, saudara, ya, kalau saudara mau mengerti, belajar hikmat Allah, itu Roh Kudus sendiri yang menerangi mata hati kita. Otak kita diberikan untuk membaca. Katakan amin. Jadi otak ini pengaruh, saudara. Orang yang terkena stroke, sulit sekali, saudara, untuk bernubuat, untuk melakukan sesuatu, mengerti. Dia nangkep, tapi tidak bisa nerjemahkan. Jadi penting sekali otak ini dipakai untuk melayani Tuhan. Jadi otak saudara itu untuk membaca. Ya, jadi hati ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh firman. Nah, saudara akan dilatih untuk mendapat hikmat itu, caranya begitu. Dia baca hati ini. Semua dari sini. Kalau dunia timbulnya langsung dari otak. Ya, dari pengetahuan. Tapi kalau firman Allah itu dari hati. Firman itu dekat, yaitu di mulut dan hati saudara. Itu firman iman. Jadi dari dari hati, pikiran baca keluar dari mulut. Nubuatan itu begitu. Jadi hamba-hamba Tuhan itu mendapatkan pernyataan roh, spirit. Itu dibaca. Makanya saudara akan mengerti tentang nanti, ya, saya ajarkan khusus domba-domba yang saya gembalakan, orang-orang yang setia, yang mengikuti, pasti saudara akan sama seperti nabi-nabi. Bukan hanya pendeta, bukan. Nah, caranya semua nabi-nabi yang bernubuat, menyampaikan pernyataan Allah, begitu. Dia sudah peka ini. Jadi dia bisa baca atmosfer ini, dia tahu. Termasuk atmosfer hidup saudara, itu bisa baca dia. Karena otomatis otaknya sudah turun, baca yang di hati. Dia rasa roh itu apa? Itu yang namanya kecerdasan rohani. Kalau di Alkitab ditulis, itu namanya spiritual wisdom. Spiritual wisdom tidak bisa dicapai hanya dengan sekolah Alkitab. Tidak bisa. Anda tinggal hadirat Tuhan, peka, firman kenal, baca, saudara. Nah, ini yang kita latih. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ketemu seseorang dan saya memang melatih kepekaan roh itu, membaca roh. Dan puji Tuhan, ya, walaupun baru pertama kali ketemu, saya bisa membaca. Kok bisa membaca ya? Itu karena spiritual wisdom. Dilatih. Dan ternyata benar yang dia alami. Dan sampai hari ini berhutang budi dengan saya. Karena dia dilepaskan dari ikatan yang membelenggu selama hidupnya, dan rahasia itu tidak ada orang tahu sampai hari ini.
Tidak ada orang tahu. Yang tahu cuma saya sama Tuhan. Makanya heran dia. Bapak kok bisa ya? Itu namanya membaca. Amin, ya. Dan ini yang saya tunjukkan supaya saudara melatih. Makanya kalau orang suka di hadirat Tuhan, hubungan dengan Tuhan, dia peka, dia bisa baca. Bisa baca. Nah, sekali lagi saya akan mengajarkan terus ke depan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak ada satupun yang tertinggal, tersisa. Tapi saya ingin semua 100% jemaat yang saya gembalakan, mereka imam-imam, semuanya akan mengerti kebenaran. Ikuti saudara, ikuti. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara di tempat ini, khususnya orang-orang yang dekat dengan saya, pelayan mimbar, dia tidak tahu tentang doktrin keselamatan dan doktrin kealahan. Wah, cilaka banget saya. Saya yang cilaka. Itu bahasa umum ya. Wah, bahaya saudara. Karena banyak gereja, minta maaf, tidak ada yang mengontrol para pelayan mimbar. Banyak, WL-nya tidak dikontrol semua. Dikontrol apanya? Nyanyinya? Bukan. Dikontrol teologianya itu loh. Ngerti gak sih gitu? Amin. Kalau saudara mengerti, beda Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan membahas doktrin keselamatan yang benar. Buka Yakobus 2. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau mengatakan bahwa ini doktrin keselamatan oleh Yakobus, ya. Jadi Yakobus salvation. Nah, ini benar ini, ya. Jangan Fabianus salvation, tidak boleh, atau keselamatan dari Fabianus, ajaran Fabianus, tidak boleh. Keselamatan dari ajaran Bagong, tidak boleh saudara. Keselamatan dari ajaran Gatot, tidak boleh saudara, ya. Keselamatan dari Suroto, tidak boleh saudara. Ya, kita belajar pakai nama Indonesia yang umum ya. Nama-nama umum, tidak ada itu Gatot apa gitu terkenal. Kadang-kadang ya perlu ya, kafe namanya nama Suroto gitu ya. Haleluya. Namanya asing semua memang, ya begitu. Nama anak-anak kita aja asing semua. Jadi ini Yakobus salvation, kita belajar. Mari kita lihat sekarang doktrin keselamatan yang benar. Yakobus 2 ayat 14. Mari kita belajar ya. Jadi kita tidak mengikut aliran A, aliran B, saya tidak sebut saudara ya. Yang digegerkan. Saudara, itu manusia ya, yang buat. Tidak, kita ikut aja. Yakobus ini murid Tuhan Yesus, ya, Rasul Yakobus. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perikop ini berbicara tentang iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Faith without works is dead. Ngerti ya? Jadi iman, saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus pasti selamat, pasti. Absolutely saudara. Karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada anaknya maka ia tidak binasa. Amin. Nah, kita belajar percaya kepada Tuhan Yesus itu bagaimana? Gitu loh. Amin. Karena banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi ternyata tidak percaya. Ya. Ada ditulis di Alkitab, ampuni aku Tuhan, aku orang yang percaya tapi kurang percaya, kan gitu. Nah, mari kita betulin nih percaya kita supaya saudara betul-betul tahu bahwa saudara selamat. Keselamatan itu selain dari perjanjian Allah, juga dari perjanjian kita. Jadi ada dua pihak yang mengikat janji. Lihat aja di pernikahan. Pernikahan itu mengikat janji. Itu pernikahan Kristen. Perjanjian dengan Allah dan saling mengikat janji. Jadi dari pihak Tuhan saudara selamat. Dari pihak saudara kamu binasa.
Bisa mengerti? Karena Anda yang batalin perjanjian. Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjian. Tapi manusia sendiri yang membatalkan perjanjian. Padahal kita sudah memperoleh sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara bisa jawab tidak bahwa ia mempunyai iman padahal tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Orang bilang nih, saya Kristen. Tapi perbuatannya tidak sesuai. Dia menipu, berzina, mencuri. Apakah selamat? Nah, saya mau tanya. Siapa yang menjawab selamat? Angkat tangan. Loh, enggak ada ya? Wah, saya bersyukur, terima kasih ya Bapak. Murid-murid saya ini pinter-pinter sudah. Siapa yang berkata tidak selamat? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Saya pernah dalam pergumulan saya Bapak Ibu Saudara. Terus terang doktrin keselamatan, doktrin kealahan itu sempat membuat saya goyang iman saya. Tapi saya bertahan di dalam Tuhan Yesus. Tapi jujur saya goyang saudara. Karena saya bingung. Ada yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Artinya apapun terjadi tetap selamat. Tapi ada yang berkata tidak Bapak. Semua dilihat di akhirnya. Sama tentang kealahan. Siapakah Bapa, siapakah Putra, siapakah Roh Kudus. Bingung saudara. Akhirnya saya simpulkan saja satu nama aja. Yesus Kristus titik. Tapi goyah saya. Karena begitu saya baca Alkitab tidak begitu. Jadi Alkitab itu confuse, saya bingung, saya sampai cari saudara. Nah di awal-awal pencarian saya tentang doktrin yang benar. Waktu saya pelayanan di Kalimantan, saya ketemu ada seorang ibu yang beragama bukan Kristen, makan sama-sama dengan saya, dibawa sama temannya untuk bertanya sesuatu yang sangat esensi. Dia bertanya, Bapak, apakah benar kalau di dalam kekristenan itu orang berzina, nyeleweng, mereka itu masuk surga? Bayangin saudara, saya ditanya begitu. Mengapa ibu tanya begini? Suami saya menyeleweng dengan anak gembala. Dan suami saya dengan jelas berkata, aku tetap selamat. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan. Waduh saudara, apa yang harus saudara lakukan? Di situ Roh Kudus ajarkan saya keselamatan yang benar. Saya bilang, ibu, suami ibu masuk neraka. Ini loh yang saya setuju pengajaran Kristen. Saudara lihat. Merinding saya saudara. Tapi Tuhan ajar saya. Dan ternyata benar, tidak ada saudara. Kalau iman itu tidak disertai perbuatan. Itu sama seperti begini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya apakah saudara seorang wanita? Ya Pak, saya wanita. Nampak dari mana wanita? Loh pakai rok. Maaf, pakai bra, betul ya? Kan ada unsurnya gitu loh. Tidak bisa saudara bilang wanita tapi nggak ada unsur itu. Anda menstruasi, jelas toh. Jadi kekristenan itu keselamatan itu real memang. Jadi kalau you memang benar wanita, ya betul berarti kamu selamat. Pria, Anda pria? Ya saya pria. Pakai pakaian pria. Saudara, ada tanda-tanda kepriaan. Jelas semua. Anda pria. Nah sekarang ada tengah-tengah. Itu yang membingungkan keselamatan. Masuk surga enggak bisa, masuk neraka pasti. Bagaimana saudara? Jadi kekristenan juga begitu. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu itu suam-suam kuku. Kalau dingin-dingin, panas-panas. Jadi kamu dingin atau panas gitu loh. Saya dingin Tuhan, ya dingin sekali. Itu artinya, bukan dingin itu artinya tidak melakukan apa-apa kekristenan, tidak ke gereja. Bukan, itu unsur aja, itu satu
satu pernyataan Tuhan. Dingin, panas, nggak bisa setengah dingin setengah panas, nggak ada itu. Keselamatan juga gitu. Tuhan tuh tahu Anda wanita enggak, Anda laki enggak. Sama kalau keselamatan untuk wanita dan pria begitu. Jadi Tuhan tahu siapa yang pasti selamat. Bukan semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan semua berkata aku orang Kristen. KTP saudara Kristen. Mati pun saudara KTP Kristen. Dikubur secara Kristen. Saudara belum tentu masuk surga. Karena hakim terakhir Tuhan Yesus. Penghakimnya gimana? Dia tahu kok saudara itu wanita. Ya wanita. Pria. Kristen ya Kristen. Bukan ya bukan. Meskipun saudara pakai embel-embel Kristen. Tuhan tetap berkata I don't know you. Aku gak kenal kamu. Ya karena saudara pun waktu hidup di dunia Anda juga bingung kok. Sajane aku Kristen apa enggak? Masa Kristen ke gunung-gunung penyembahan berhala, ikut adat istiadat nenek moyang, apakah itu Kristen? Jadi pilihan ke saudara, bukan disalahkan Tuhan dong. Tuhan tahu siapa yang diselamatkan. Firman Tuhan berkata di dalam surat apa itu ya? Coba carikan Galatia mungkin ya, atau di mana? Oh bukan Galatia. Sebab Tuhan, orang yang dikenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Itu ada ayatnya. Dan ada ayat lagi, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Siapa kepunyaannya? Tahu jelas kok saudara. Saya tahu kok ini jemaat yang di sini dan bukan jemaat. Saya tahu pasti. Nggak bisa. Makanya kan saya katakan, dalam kekristenan itu ada kriteria. Kekristenan tidak mungkin tanpa kriteria. Kekristenan tidak mungkin tanpa persyaratan. Jadi kamu mau masuk Kristen, ada syaratnya. Maka itu kita perlu merevisi baptisan kita. Yang penting kita udah ngomongin dah. Ya toh? Masalah dia lakukan urusan dia. You mau baptis, oke, satu, rajin ke gereja, rajin pengajaran, rajin doa, rajin semuanya. Loh Pak, lah kan saya diikat gitu. Lah mau Kristen enggak? Ya memang begitu. Kecuali Anda ada keperluan, Anda ini beda. Tapi memang hidupnya sudah baru, bukan lama. Siap enggak? Wah kalau gitu ya berat Pak jadi orang Kristen. Ya sudah jangan. Karena orang yang dipilih tidak bisa begitu. Saya waktu ketemu Tuhan Yesus langsung berhidup. Enggak ada masalah saya. Langsung kejar Tuhan kok saya. Cari persekutuan, cari ibadah. Tiap hampir seminggu itu 5-6 kali ke gereja. Itu cari saudara. Nah masalahnya kamu Kristen apa enggak? Gitu loh. Dan enggak bisa Kristen itu dari KTP. Enggak bisa. Dari omongan saudara. Enggak bisa. Bu sampai jampian lah saudara ngomong. Yesus Tuhan. Enggak bisa selamat. Bagaimana mungkin Roh Kudus membawa saudara hari Minggu ngelencer malah. Ada mungkin Roh Kudus. Roh kuda itu bukan Roh Kudus. Roh kuda keluyuran. Minggu-minggu mancing saudara. Loh kalau mau pergi dulu ibadah baru mancing silakan. Sepedahan silakan. Mau pagi sepedahan, sore ibadah kan gitu. Haleluya. Yang lebih bagus minggu khususkan bagi Tuhan. Karena kamu sudah dibeli, lunas dibayar. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah sekarang suaminya ibu itu kepunyaan Tuhan bukan? Ya bukan. Pasti masuk neraka, pasti. Kecuali dia bertobat. Loh itu terjadi saudara. Lanjut loh saudara mereka. Gila enggak saudara? Nah bagaimana dengan gembala ini? Gembalanya itu loh bagaimana? Itu bukan gembala, gembili berarti itu. Loh kalau gembalanya tahu anaknya nyeleweng dengan orang lain. Ya. Suaminya orang kok bisa Terus saudara ngomong, oh Tuhan aku cinta engkau. Gimana saudara? Tersinggung enggak saudara? Tersinggung. Kalau orang benar pasti tersinggung dengan kelakuan orang seperti itu. Orang yang suka judi, mabuk-mabuk, saudara, bagaimana mungkin? Jadi Tuhan tuh tahu loh, siapa orang menyebut nama Tuhan, meninggalkan kejahatan. Jadi mana mungkin kekristenan tanpa persyaratan?
Yang mengerti katakan amin. Jadi doktrin yang keselamatan yang benar itu iman itu perbuatanmu, itu yang benar. Amin. Jadi orang bisa ngelihat imanmu dari perbuatanmu. Makanya saya katakan agamamu perbuatanmu. Tidak usahlah ngomong agama A sampai Z, termasuk agama Kristen. Kalau orang mau lihat agama kita apa, ya sudah lihat perbuatan kita. Kalau mereka mau tahu Tuhan kita siapa, lihat perbuatan kita. Mereka akan mengaku Yesua HaMasiah, Yesus Tuhan, itu aja. Jadi kalau itu tidak keluar dari dirimu, ya berawas-awaslah. Mari saya bacakan kembali Yakobus 2. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini penting. Jangan termakan doktrin yang disebarkan hari ini, sekali selamat tetap selamat. Artinya entah saudara mau pergi gereja, enggak pergi gereja, Anda mau tipu sana, nyeleweng sini, Anda mau seharian full kerja dan terserah, Anda enggak pernah bikin gereja, selamat. Rubahlah saudara, berarti engkau belum Kristen yang sejati. Amin. Sebagaimana yang saya katakan tadi pagi, ada 3 perkara besar ketika saudara memutuskan untuk dibaptis. Karena Tuhan Yesus melihat Nathanael ada seorang Israel sejati. Siapakah Kristen sejati? Kristen sejati adalah orang Kristen yang sudah mengalami 3 perkara besar. Yang pertama itu perkara besar yaitu pertobatan, baptisan. Tuhan Yesus berkata, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar. Saudara, 3 perkara. 1, baptisan untuk pertobatan, itu perkara besar. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Itu 3 perkara. Yang kedua, itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus terjadi dalam hidup saudara kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus? Makanya Tuhan Yesus waktu dibaptis, dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus. Itu perkara besar saudara. Hidupmu berubah. Ada Roh Kudus, bukan roh kuda. Kalau roh kuda Anda ngelayap kemana-mana, tidak peduli akan gereja, itu roh kuda. Apalagi roh kudis. Kudisen saudara. Yang ngerti katakan amin. Nah di dalammu Roh Kudus apa roh kuda? Coba cek toh. Coba cek. Hari ibadah kamu kemana? Itu aja. Pak. Repot Pak saya. Loh enggak sih, saya mau tanya Roh Kudus apa roh kuda? Kalau Roh Kudus dia pasti akan membawa saudara. Kecuali Bapak Ibu Saudara ada hal-hal yang penting ya, emergensi beda. Di Alkitab ditulis ada hal emergensi dan itu diperbolehkan oleh Allah. Daud mengambil makanan untuk pasukannya itu di bait Allah. Itu tidak boleh sebetulnya. Tapi diperbolehkan. Ketika Tuhan Yesus di hari Sabat, semua tidak boleh melakukan apa-apa. Muridnya mengambil jagung atau apa itu di ladang dimakan. Ditegur, kenapa di hari Sabat muridmu kok melakukan ini? Dan Tuhan Yesus katakan, tidakkah kamu baca Daud mengambil makanan di bait Allah untuk itu emergensi, kelaparan semua mau perang. Jadi hal emergensi silakan gitu loh. Tapi kamu duduk-duduk lihat sinetron, ya toh? Dan kamu bisa mengatur kerjaanmu sendiri loh. Mbok tolak lo iso. Cuman kamu dikuasai hawa nafsu. Gitu loh saudara. Dikuasai oleh keinginanmu sendiri. Padahal firman Tuhan berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah kita bisa beribadah. Cukup. Asal ada makanan dan pakaian. Katakan amin. Andai kata orang Kristen punya prinsip gini saudara, saya percaya Tuhan Yesus cepat datang. Karena ada banyak orang akan datang ke gereja dan mereka menyembah, memuji, memuliakan Allah dan Yesus Kristus. Tapi kita sudah ditipu semua, tipuan semua saudara. Kenapa? Pengajaran yang salah. Jadi iman tidak bisa menyelamatkan seseorang saudara. Kalau perbuatannya jelek. Nah kita belajar doktrin Yakobus ini. Surat Yakobus nanti saya buka. Apa yang dia katakan tentang
keselamatan dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Surat Yakobus. Dan dia membahas dosa karena lidah. Ini loh saudara. Lidahmu membuat kamu masuk neraka. Hati-hati. Hati-hati. Lidah kita membuat kita masuk neraka. Makanya orang yang suka fitnah orang, ya. Orang yang suka ngomongkan jelek, menghina, itu tidak ada di surga, saudara. Loh, sungguh loh, kalau orang Kristen tidak disucikan ininya, mati saudara. Sejak saya bertobat, saya itu tidak pernah sudah ngatakan orang. Saya jaga hati saya. Kenapa? Ada dosa karena lidah. Loh saudara tidak tahu kejadiannya kok kamu mau cerita. Dari mana loh kamu bisa tahu? Dari mana kamu tahu? Tahu kamu lihat kejadian enggak? Ya udah nggak usah ngomong, diem aja. Pak Feby ngajak jemaat jengking, nyembah terus, sesat itu. Wah, orang itu mati loh saudara. Jangan ngomong dulu kalau nggak tahu. Ternyata saya tidak ngajak orang sesat ya, ngajak orang benar, apa nggak malu dia di hadapan Tuhan Yesus. Terus apa yang saya lakukan terhadap orang itu? Ya udah saya sendiri ya tidak mengatai apa-apa itu. Saya tidak mau orang dosa dan saya terkena dosanya dan saya berdosa. Ya saya nggak mau dong. Nah itu dibahas saudara. Jadi orang Kristen itu tidak main-main. Siapa bilang jadi Kristen muda? Oh berarti saya kemarin kesusu ya Pak. Oh keburu kamu, berarti gimana? Ya pulang aja, enggak usah jadi Kristen dulu. Sampai kamu bertobat. Oh, betul juga ya Pak ya. Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurang makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Jadi maksudnya Rasul Yakobus itu gini loh. Iman itu akan hidup ya kalau ada perbuatan dari iman itu. Ya. Kalau saudara beriman kepada setan, ya Anda perbuatannya seperti setan. Karena buah itu keluar dari pohonnya. Kalau kamu mau melihat pohon itu baik, lihat buahnya. Ngerti sekarang? Kamu beriman ke siapa? Kamu iman ke dunia, yang keluar darimu, ya sudah, itu perbuatan dunia dong. Kalau imanmu ada di dunia, kalau imanmu kepada Tuhan Yesus, yang keluar itu adalah perbuatan Tuhan Yesus. Automatically. Saya ini kulitnya putih apa hitam? Putih apa hitam? Oh puji Tuhan, terang semua matanya. Saya minta enggak kulit putih ini? Enggak, keturunan. Keturunan ini. Jadi kalau papa mama saya putih, saya apa? Ya putih gitu loh. Kalau papa mama saya keriting, keribu, saya apa? Ya keribu. Kalau hitam, ya hitam gitu loh. Maka Tuhan Yesus kan selalu berkata begini, sumber air asin tidak akan mengeluarkan air tawar. Bagaimana kamu bisa berkata-kata yang keluar dari mulutmu itu yang jahat. Karena itu bersumber dari hatimu yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Kamu keturunan apa gitu loh. Keturunan Kristus atau bukan? Loh kok keturunan Kristus kok bujuan? Do you know bujuan? Bohongan. Bagaimana mungkin? Penipu. Bukan keturunanku kamu. Masa anak saudara matanya biru? Apa enggak curiga saudara? Lewong saudara mata hitam dua-dua. Ya toh kulitnya hitam lagi dua-dua juga. Loh anak saudara bisa rambutnya pirang, matanya biru. Apa enggak curiga sama bojo sampean? Atau salah ngambil ini? Kan enggak mungkin. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara esensinya.
Iman itu betul disebut iman keselamatan kalau ada perbuatan keselamatan gitu loh. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Mari teliti ya, mari kita teliti ya, supaya kita bisa patahkan doktrin sekali selamat tetap selamat ya yang ngawur. Perhatikan kata ini. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi perbuatan baik atau perbuatan dosa atau perbuatan jahat. Perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan dikatakan dia menyelamatkan bukan karena perbuatan. Keselamatan bukan karena perbuatan, bukan loh, lihat. Jadi orang ini udah baik saudara. Apalagi mereka yang jahat. Kita yang gak ngerti dulu ya saudara. Orang-orang yang pembunuh, pelacur, pemerkosa, orang yang penipu dan semuanya yang ada di penjara-penjara itu gak masuk ayat ini dulu. Karena perbuatan baik aja dia gak bisa lakukan, betul gak? Jadi dia telah menyelamatkan kita bukan dari perbuatan baik yang telah kita lakukan. Perbuatan baik aja belum bisa selamat kok saudara. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa oh jahat aja diselamatkan. Loh gimana? Kita ini dipilih memang bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik loh, bukan perbuatan jahat. Kalau perbuatan jahat itu sudah tidak bisa saudara, tidak ada hitungannya. Perbuatan baik saja belum selamat. Tapi Tuhan menyelamatkan kita, memilih kita. Kemudian setelah saudara dipilih, Anda jahat. Bagaimana mungkin? Perbuatan baik saja nggak bisa diselamatkan kalau Anda berbuat jahat. Menipu sana, menipu sini, bohong sana, bohong sini. Hidup berzina, nggak benar. Pukul orang, hina orang, di tengah jalan bikin onar, mabuk-mabuk. Selamat. Kemudian orang ini tiba-tiba tertusuk di kafe. Mati, Kristen pakai kalung salib. Ayo pendeta nguburnya gimana ngomongnya? Kami percaya Tuhan. Orang ini pasti selamat. Oh enggak mungkin. Saya enggak akan mengubur orang itu. Saya cuma berkata firman-Mu berkata. Firman-Mu, perjanjian-Mu kekal. Orang itu mboten semerap kula. Saya enggak tahu. I don't know with him. I don't know him. I don't know. Lo mati dipelukan pelacur. Loh, masuk surga enggak? Setong. Halo, siapa yang ngomong masuk surga angkat tangan, sampai tak kirim ke Ukraina. Mati dipelukan pelacur kira-kira masuk surga apa neraka? Jadi kekristenan bersyarat enggak? Tepuk tangan. Pilihanmu saiki, pilihanmu. Makanya saya akan ajarkan Selasa. Tingkat yang paling tinggi, rendah, pinggir neraka, sama masuk neraka, jadi 4. Pinggir neraka pernah tahu rasanya? Ya kalau ada api unggun coba deket toh, keriting rambutmu, belum kena api loh, kena hawa panasnya itu loh. Itu orang kalau kebakaran rumah saudara, berani mendekat 500 meter? Tidak berani, itu hawa panasnya saudara. Nah kayak gitu orang yang masuk surga pinggir neraka. Siapa yang mau angkat tangan? Stephen mau? Makanya kamu undang cepat, pakai baju putih semua. Digundul kalau perlu.
Total, tidak usah lakukan kegiatan apapun. Mati di gereja. Makan suket. Suket itu salad. Amin. Tidak usah mikir kawin. Tidak usah menghubungi wanita siapapun. Buang HP semuanya. Membiara di sini. Kamu akan masuk tingkat surga paling tinggi. Amin ada? Ada amin? Gitu loh saudara. Jadi saudara jangan pikirlah kalau selama ini enak saudara. Oh enggak apa-apa saya pasti selamat. Setala. Kamu itu wanita apa laki-laki? Jelas. Kristen apa bukan? Lah wong Kristen minggu-minggu gak ibadah kok Kristen loh. Sekarang ngerti ya saudara. Jadi jangan tertipu. Sulit ya Pak masuk surga. Angel ancene aku ayo wedi kok saudara. Makanya saya semakin sungguh-sungguh. Amin. Walaupun Rasul Paulus berkata bahwa kita hampir tidak selamatkan. Petrus berkata, Rasul Paulus juga. Maka itu Rasul Paulus kenapa berlari-lari mengejar keselamatan. Kita harus merebut hidup kekal. Lapo Pak? Orang Jerman itu tanya, ngomong. Lapo Pak? Keselamatan dikejar. Bukankah kita selamat? Ya kayak gini nih, calon pinggir neraka ya ini. Lihat orang Kristen hari ini, minggu ini kemana? Lihat. Terus kita ngomong gini, oh enggak apa-apa Bu, Bapak, Ibu, Tuhan tuh mengasihi Anda. Luar biasa kok, Tuhan Yesus baik. Saudara hati-hati, hari ini sudah peperangan roh besar. LGBT sudah masuk gereja, pendeta-pendeta sudah memakai yang namanya bendera pelangi. Yang lalu saya kan pernah mau terangkan, kenapa kok pelangi dipakai? Setan tuh kurang ajar. Pelangi itu perjanjian Tuhan dengan umat manusia. Perjanjian apa? Tuhan sudah tidak mau menghukum manusia dengan air bah lagi. Tuhan sebetulnya menyesal. Tuhan marah sekali karena percuma aku ini menciptakan manusia. Karena semua jahat. Nah cilakanya ya saudara, maaf saya, pengajar sesat, termasuk saya tersesatkan, tapi tipis. Pengajar sesat berkata, kita tidak hidup sesuai dengan perjanjian lama. Kita ini ada di perjanjian baru beda. Jadi Tuhan menerima apa adanya kita, termasuk kaum LGBT memakai doktrin ini. Saudara, di surat Kejadian 6 Allah marah sampai Allah berkata, aku menyesal telah menciptakan manusia. Kebanget kan enggak? Coba, kenapa Allah menyesal? Karena perbuatannya jahat. Apa artinya jahat? Lihat saudara, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Apakah Allah yang sama tidak bisa berkata, aku menyesal menjadikan kamu pengikut anakku? Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Manusia lihat ya. Perbuatannya jahat saudara. Tetapi Allah menemukan seorang yang namanya Nuh. Lihat Nuh gitu loh. Ini selamat. Makanya Tuhan Yesus berkata, dengar kamu. Kamu yang pertama akan menjadi terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Karena yang terakhir itu seperti Nuh. Keselamatan itu yang dilakukan Nuh itu. Tolong buka tentang Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Karena Nuh hidup saleh. Tahu saleh saudara? Tahu saleh? Hidup saleh itu adalah hidup takut Tuhan. Suka ibadah. Suka melayani. Suka berderma. Itu orang saleh. Hidupnya hanya banyak di bait Allah. Tidak ada orang saleh dugem. Orang saleh hubungannya dunia toh. Tidak ada. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ya saudara.
Ini penting Bapak Ibu Saudara, kalau enggak ya binasalah saudara, kita semua. Loh, kejadian ya. Saya lihat di ini aja. Kejadian 6 di sana. Bapak Ibu Saudara catat dengan benar, jadi supaya nanti kalau anakmu tanya keselamatan itu bagaimana papa mama. Jangan sembarangan kamu ngomong, sekali selamat tetap selamat. Mau diar anakmu, mati saya bilang. Kejadian 6 ayat 1 dulu. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa apa saudara? Dilihat Tuhan apa saudara? Kejahatan. Apa yang jadi mata Tuhan? Pelajari. Apa yang jadi mata Tuhan? Kalau saudara yang masuk penjara itu ya sudahlah, itu enggak usah dipelajari. Semua yang masuk penjara itu jahat. Perbuatan jahat. Itu Alkitab nanti nulis apa yang jahat di mata Tuhan. Kesombongan jahat, kebencian jahat. Itu Tuhan Yesus katakan. Anda benci sama orang, Anda enggak ngampuni orang, Anda pembunuh. Itu perjanjian baru. Jadi tidak pernah Tuhan Yesus menghilangkan satu iota pun dari perjanjian Allah. Tidak ada. Yang jahat tetap masuk neraka. Katakan amin. Manusia jahat tuh saudara. Saya mau tanya sih sekarang. Manusia itu jahat apa enggak sekarang? Jujur aja. Jahat. Siapa sih manusia? Ya kita juga tuh. Makanya kita ini kan bersyukur. Mata hati kita dibuka. Untuk kita tidak melakukan yang jahat. Tapi melakukan yang baik dan benar. Untuk kemuliaan Allah. Ngoten, ngerti? Jadi kita harus ngerti. Kalau kita tidak dibangun dengan doktrin ini, saudara akan hilang. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ada orang berkata, Pak saya tidak jahat Pak. Keturunan saya semua baik, kami diajar baik, tidak pernah tipu orang. Kenapa kami harus bertobat? Loh, perbuatan baik saja nggak bisa menyelamatkan kamu kok. Harus bertobat. Kenapa? Ya ada dosa asal. Kamu tidak pernah benci, kamu tidak pernah zina, tidak pernah dari pikiranmu lihat film porno, kamu lakukan ini. Pernah nggak? Pernah nggak? Iya. Ngerasani pernah? Oh iya Pak. Pernah nggak? Jahat nggak? Dosa nggak? Iya dosa. Baik nggak kamu? Baik. Tapi jahat toh. Jadi perlu bertobat. Tetapi kekristenan itu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu Tuhan Yesus jika tidak dipilih. Tidak bisa saudara. Luar biasa, itu yang saya kagum. Tapi Anda akan membuat Tuhan kecewa kalau saudara sudah dipilih, Anda jahat. Meninggalkan Tuhan. Nanti kita bahas semua. Ya, jadi bertahan dulu. Karena kita rapat nanti sampai jam 12. Ya, makan siang sama, jadi jangan pulang, langsung. Oke? Siap? Jadi 1 hour lagi. Ini kan baru intronya saya, belum khotbah. Ada amin? Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat saudara. Terus apa? Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu apa? Memilukan hatinya. Susah. Lihat orang Kristen mabuk-mabuk, itu di luar pulau. Banyak mabuk enggak? Natalan mabuk, banyak enggak? Saya itu mau ngomong lebih dalam sungkan, saudara. Jangan mainkan perkawinan yang sudah diberkati. Itu jangan main-main.
Kalau saudara enggak ngerti karena saudara kawin cerai dulu enggak apa-apa, enggak ngerti. Tapi kalau sekarang udah ngerti, ojo main-main. Dan lebih baik tidak usah menikah lagi. Ngerti Tina? Gak usah kawin. Mati sudah. Itu yang janda-janda ini. Kecuali yang memang Anda memang disiapkan, yang muda-muda. Janda itu 60 tahun ke atas sebetulnya. Gitu loh. 60 tahun itu disebut janda. Duda juga gitu. Tapi di bawah itu boleh. Mengingat zaman ini, jangan. Kecuali memang ya kamu mendapatkan yang tepat gitu. Karena ujungnya cerai lagi, kamu mendukakan Tuhan. Aduh saudara, parah lah saudara. Kekristenan itu sungguh parah. Parah saudara. Tidak ada yang dipanuti, lihat artis-artis Kristen itu. Tidak bisa, makanya sudah tidak usah ngeliat-ngeliat yang lain. Ya. Pandang Tuhan Yesus dengan benar, dan kita digembalakan dengan benar. Meskipun orang bilang deso rapopo, tapi deso masuk surga. Bukan cuma masuk surga, tapi kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Lihat saudara, memilukan, ngerokok, minum, tatoan, anting-antingan. Saya kalau lihat orang anting-antingan itu saya sampai kepahitan rasanya saya gitu. Saya itu sampai kepahitan saudara. Kepahitan kan enggak boleh ya. Gregeten ngono lho. Ki model apa sih? Kristen anting-antingan. Sampai saya tuh mau anting-antingan loh saudara. Supaya hilang marah saya. Dan jangan kaget kalau saya anting-antingan hitam di sini dan saya khotbah. Kebangetan saudara kekristenan itu. Makanya saya ini kalau tidak ada Tuhan Yesus sudah tidak ada, saya tidak akan Kristen saya. Saya tak tinggal dari dulu. Saya itu bertahan karena Tuhan Yesus. Tapi oleh Tuhan Yesus juga saya kenceng. Saya tidak menerima tatoan, saya tidak menerima anting-antingan, saya tidak menerima orang mabuk, rokok, ganja, apapun. Tidak akan menerima. Kecuali mereka dulu orang tatoan yang sudah bertobat. Itu contohnya Iwan itu. Iwan ya. Biarlah gak ngerti ya. Tapi sekarang kalau nambah tato lagi. Iblis akan menunggu kamu di neraka. Ditato model ilat melet. Loh, sungguh gak main-main. Ayo coba anting-antingan tuh yang laki-laki. Coba Pak Leo coba anting-antingan. Ayo Pak Leo pakai. Jangan yang tipis gini. Yang itu loh, yang model ring itu loh. Macayo loh, ada ya. Macayo Bekasi banyak. Nanti anterno Macayo ke mana untuk di apa jenenge ditendek ya. Jadi Pak Leo doa syafaat. Kiwir. Haleluya. Apa Pak Subari? Pak Subari ini anting-antingan saudara. Kayak orang Meksiko. Pakai topi koboi. Rengose kayak gagang telepon. Ya. Besar gini ya. Lihatan toh. Itu Kristen. Anak muda sekarang enggak ada yang ngajar gini. Gila. Bahkan pendetaan yang anting-antingan ngajar orang. Tatoan ngajar orang. Ngerokok ngajar orang. Romo-romo. Pendeta-pendeta. Rokok semua. Putri, minggu depan doa syafaat sambil cerutu. Oke? Kalau perlu yang panjang itu loh. Vape. Banyak anak muda sekarang wanita vapean. Semua banyak vapean. Ya, terus Anda mau jadi terang. Mr. Edi kok gak ketok ya? Didi. Oh, itu calon pendeta saudara. Pendeta gaduh-gaduh. Pengusaha dalam Tuhan gaduh-gaduh gitu loh. Ini pengusaha gaduh-gaduh loh saudara.
Orang makan gado-gadonya dia memang 15.000. Tidak sama dengan yang lain cuma 10, 11, 12. Tapi dijamin masuk surga. Jadi tulisan dijamin masuk surga. Amin. Nanti sore saya lanjutkan saudara.